Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 kelas 1C program studi teknologi pangan akan membawakan materi terkait ekologi dan interaksi antara makhluk hidup yang disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah biologi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Basia dengan NIM 444230070. Nama saya Siti Rahmawati dengan NIM 4444-23072. Nama saya Anissa Nela Hanun dengan NIM 444230083. Nama saya Nisa Rayu dengan NIM 4444-2300086. Nama saya Yulandari Hasibuan dengan NIM 444-2300090. Baik, di sini masuk ke pendahuluan dari materi ekologi. Membuat bahasan yang dibahas pertama kali adalah definisi ekologi, lalu ada komponen, macam-macam, dan faktor yang mempengaruhi ekologi, serta ada interaksi antara makhluk hidup yang terjadi simbiosis, predasi, kompetisi, dan mutualisme. Lalu ada juga tujuan, yaitu untuk memberikan pemahaman tentang ekologi dan interaksi antar makhluk hidup. Baik, jadi yang pertama ada definisi ekologi. Ekologi merupakan salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, lingkungan hidupnya. Hal ini menunjukkan pada hakikatnya makhluk hidup di bumi ini tidak dapat hidup sendiri secara normal, tetapi akan saling berinteraksi dengan berbagai spesies yang ada. Secara harfiah, ekologi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos yang berarti rumah dan logos yang berarti ilmu. Jadi ekologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang rumah makhluk hidup. Rumah makhluk hidup tidak hanya terbatas pada tempat tinggalnya, tetapi juga mencakup segala sesuatu yang ada di sekitarnya, baik yang hidup maupun tidak hidup. Selanjutnya ada komponen ekologi. Komponen ekologi terbagi menjadi 3, yaitu segi makanan, segi keperluan deskriptif, dan segi fungsional. Yang pertama ada dari segi makanan atau tropik, ada komponen autotrof atau memberi makanan sendiri, dan komponen heterotropik atau memakan yang lainnya. Yang kedua ada segi keperluan deskriptif, yaitu ada komponen abiotik dan komponen biomas. Komponen biotik ada senyawa-senyawa inorganik, senyawa organik, iklim, dan air. Sedangkan pada komponen biomas ada produsen, makrokonsumer atau fagotrof, dan mikrokonsumer atau osmotrof. Yang ketiga ada segi fungsional, yaitu ada lingkaran mineral, rantai-rantai makanan, pola-pola keragaman dalam waktu dan ruang, perkembangan dan evaluasi, dan pengendalian atau cybernetics. Baik, selanjutnya yaitu macam-macam ekologi. Jadi ekologi itu dibagi berdasarkan bidang kajian, habitat, dan taksonomi. Menurut bidang kajiannya, ekologi dibagi menjadi 2, yaitu autoekologi, yang intinya ekologi yang mempelajari suatu jenis spesies individu yang berinteraksi dengan lingkungannya. Selanjutnya itu sinekologi, yaitu ekologi yang mengkaji berbagai kelompok individu sebagai suatu kesatuan yang saling berinteraksi dalam suatu daerah. Ekologi ini meliputi ekologi spesies, ekologi populasi, dan ekologi komunitas. Selanjutnya yaitu pembagian ekologi menurut habitat. Ada ekologi perairan atau akuatik yang meliputi ekologi perairan tawar, ekologi estuarin yang merupakan daerah atau lingkungan yang merupakan campuran antara air sungai dan air laut, dan ekologi laut. Sedangkan ekologi darat atau terestrial meliputi ekologi padang rumput, ekologi hutan, dan ekologi pekarangan. Sedangkan menurut taksonominya, ekologi dibagi menjadi 2, yaitu ekologi tumbuhan dan ekologi hewan. Ekologi tumbuhan merupakan suatu penelaahan tentang berbagai aspek ekologi dari tumbuhan pada tingkat komunitas. Sedangkan ekologi hewan merupakan suatu cabang biologi yang khusus mempelajari interaksi antara hewan dengan lingkungan biotik dan abiotik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh dari ekologi hewan yaitu ekologi serangga, burung, dan ikan.
Faktor yang mempengaruhi ekologi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor abiotik dan faktor abiotik. Faktor abiotik adalah faktor lingkungan yang tidak hidup meliputi iklim, lalu juga ada topografi, jenis tanah, dan juga air serta bahan-bahan kimia. Untuk iklim sendiri terdiri atas suhu, kelembapan, curah hujan, angin, serta sinar matahari. Yang kedua ada topografi, meliputi bentuk permukaan bumi, ketinggian tempat, dan kemiringan lereng. Yang ketiga jenis tanah, meliputi tekstur, struktur, dan kandungan bahan organik. Lalu yang keempat, air, yang terdiri atas ketersediaan kualitas dan aliran air. Dan yang terakhir, bahan-bahan kimia meliputi unsur hara, polutan, dan limbah. Faktor abiotik ini memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan organisme. Misalnya, suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat menyebabkan kematian organisme. Curah hujan yang berlebihan dapat menyebabkan banjir, sedangkan curah hujan yang kurang dapat menyebabkan kekeringan. Selanjutnya, ada faktor biotik. Adalah faktor lingkungan hidup yang meliputi populasi, yaitu kumpulan individu dari spesies yang sama, komunitas, yaitu kumpulan dari berbagai populasi yang hidup di suatu tempat. Dan ada ekosistem, yaitu sistem interaksi antara organisme dengan lingkungannya. Faktor biotik juga memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan organisme. Misalnya, interaksi antar spesies dapat menyebabkan simbiosis, kompetisi, atau predasi. Lalu, selain faktor abiotik dan biotik, faktor manusia juga dapat mempengaruhi ekologi. Misalnya, aktivitas manusia seperti pembakaran hutan, populasi, dan eksploitasi sumber daya alam yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Selanjutnya yaitu interaksi antar makhluk hidup. Interaksi sendiri adalah hubungan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Terdapat dua jenis interaksi berdasarkan jenis organisme, yaitu intraspesies dan interspesies. Adapun bentuk-bentuk interaksi antar makhluk hidup yaitu satu, simbiosis. Simbiosis adalah istilah untuk menjelaskan suatu interaksi antar organisme yang hidup berdampingan, bisa saling merugikan, menguntungkan, ataupun netral. Bentuk-bentuk dari simbiosis adalah simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Yang kedua ada antibiosis. Antibiosis adalah interaksi antara makhluk hidup yang salah satu makhluk hidupnya mengeluarkan zat antibiotik yang dapat membahayakan makhluk hidup lainnya. Yang ketiga ada predasi. Predasi adalah interaksi antara makhluk hidup yang ditandai dengan adanya pemangsa dan yang dimangsa. Organisme yang dimangsa disebut prey dan yang memangsa disebut predator. Yang keempat ada kompetisi. Kompetisi adalah hubungan antara makhluk hidup dalam suatu ekosistem di saat makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain saling bersaing untuk mendapatkan makanannya. Persaingan ini disebabkan makhluk hidup tersebut mempunyai kesamaan bahan makanan. Yang kelima ada netralisme, yaitu hubungan antara makhluk hidup yang tidak saling mempengaruhi meskipun makhluk hidup tersebut hidup. Kemudian ada hubungan simbiosis. Hubungan simbiosis merupakan interaksi yang terjadi antar anggota dari dua spesies yang berbeda sangat erat. Satu pasang tersebut membentuk asosiasi dikenal sebagai host dan yang lainnya sebagai simbion. Jenis host lebih besar dan lebih bebas, atau host dapat hidup sendiri daripada simbion yang sering tergantung pada host. Terdapat tiga tipe hubungan simbiosis. Yang pertama ada parasitisme. Pada parasitisme, simbiosis disebut sebagai parasit. Parasit mendapat keuntungan dari hubungan host yang ditempati. Pada istilah pertumbuhan populasi, hubungan ini lebih banyak dikenal sebagai predator dan pemangsa. Peningkatan dalam populasi host membuat jumlah parasit juga meningkat. Yang kedua ada simbiosis mutualisme. Tipe
mendapat keuntungan dari hubungan ini, dan pertumbuhan satu populasi menyebabkan peningkatan populasi lain. Yang ketiga ada simbiosis komensalisme. Pada simbiosis komensalisme, satu spesies mendapat keuntungan dan spesies lain tidak terpengaruh. Pada tumbuhan paku contohnya pada tumbuhan paku yang menempel pada pohon inang. Pohon inang tidak merasa dirugikan dan diuntungkan dari keberadaan tumbuhan paku. Sementara tumbuhan paku mendapat tempat hidup yang bagus untuk mendapat cakup cahaya matahari dan uap air dari udara. Kemudian ada kompetisi. Hubungan kompetisi merupakan hubungan antar makhluk hidup untuk memperebutkan suatu komponen tertentu dalam ekosistem. Hubungan ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan dalam ekosistem. Misalnya, kambing dan kerbau yang digembalakan di padang rumput yang sama akan mengalami persaingan untuk memperebutkan makanan berupa rumput. Kompetisi untuk memperebutkan makanan juga dapat terjadi dalam satu jenis makhluk hidup. Misalnya persaingan antara kambing pada dasarnya terdiri dari dua macam, yaitu kompetisi intraspesies dan kompetisi interspesies. Kompetisi intraspesies jadi pada sesama spesies karena adanya kesamaan kebutuhan sumber daya, atau bisa disebut juga dengan contest competition. Sedangkan kompetisi interspesies terjadi pada spesies yang berbeda, yaitu dengan cara membagi sumber daya. Selanjutnya, dalam interaksi antar populasi ada predasi. Predasi merupakan salah satu hubungan interaksi antar populasi, yaitu hubungan prey dimakan atau predator yang memakan. Hubungan ini sangat erat kaitannya karena predator bertahan hidup dengan memakan mangsanya. Biasanya hewan yang sebagai predator adalah hewan-hewan karnivora karena mereka bertahan hidup dengan cara memakan hewan lainnya. Nah, umumnya satu prey ini hanya dimangsa oleh satu predator saja. Namun, dalam beberapa ekosistem terdapat prey yang dimangsa oleh dua predator. Nah, sebagai contoh predasi ini ada burung elang yang memangsa ikan. Di mana di sini burung elang berperan sebagai predator, hewan yang memakan atau yang memangsa, sedangkan ikan berperan sebagai prey atau yang dimakan atau yang dimangsa. Kesimpulan yang didapat adalah ekologi adalah merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antar makhluk hidup maupun lingkungannya. Komponennya dibagi dari segi makanan, keperluan deskriptif, dan fungsional. Pembagian ekologi dibagi 3 berdasarkan bidang kajian, habitat, dan taksonomi. Faktor yang mempengaruhi ekologi ada biotik seperti interaksi spesies, rantai, dan jaring makanan, dan abiotik yang tidak hidup. Interaksi antar makhluk hidup ada 3, yaitu kompetisi, memperebutkan sumber daya, predasi, makan dimakan, dan simbiosis, hubungan antar dua spesies. Simbiosis ini terbagi lagi menjadi 3. Simbiosis parasitisme, simbiosis yang menguntungkan dan yang lain merugikan. Simbiosis mutualisme, keduanya saling menguntungkan, dan simbiosis komensalisme, yang satu menguntungkan dan yang lainnya tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Baik, itu merupakan materi yang kami bawakan terkait ekologi dan interaksi antar makhluk hidup. Materi yang kami sampaikan dicukupkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.